Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami berjudul Metode Pembelajaran Bahasa, Metode Pemecahan, Metode Inquiry, Metode Proyek, dan Metode Saintifik. Tapi sebelum kami membahas materi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Ada Oki Sarenda Atmasari, Dela Sintawati, Uci Permata Putri, dan saya sendiri Devi Andayani. Metode pemecahan masalah. Metode ini merupakan suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Untuk memecahkan suatu masalah ini, John Dewey mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ia mengemukakan persoalan atau masalah, kemudian memperjelas persoalan atau masalah tersebut. Yang ketiga, melihat kemungkinan jawaban peserta didik bersama pendidik untuk mencari kemungkinan yang akan dilaksanakan dalam pemecahan masalah. Kemudian mencoba kemungkinan yang dianggap menguntungkan pendidik, menetapkan cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat, dan yang terakhir ialah penilaian. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan metode pemecahan masalah ada dua, yakni yang pertama persiapan, yang kedua ialah pelaksanaan. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama dapat melatih peserta didik untuk menghadapi problema atau situasi yang timbul secara spontan. Kemudian peserta didik menjadi aktif dan berinisiatif serta bertanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan di sekolah relevan dengan kehidupan. Namun kekurangannya yang pertama yakni memerlukan waktu yang lama, kemudian peserta didik yang pasif dan malas akan tertinggal, dan sukar sekali menentukan masalah yang benar-benar cocok dengan tingkat kemampuan peserta didik dan mengorganisasikan bahan pelajaran. Materi selanjutnya yakni pembelajaran bahasa metode inquiry. Metode ini merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam metode ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu masalah yang telah diberikan oleh guru. Prinsip-prinsip metode ini, yang pertama ialah berorientasi pada pengembangan intelektual, kemudian prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, dan prinsip keterbukaan. Dan metode inquiry terbagi menjadi 6, yakni orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Keunggulan dari metode inquiry ini sendiri meliputi yang pertama, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ya secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap akan lebih bermakna. Kemudian strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat ialah keuntungan lain dari strategi pembelajaran ini, ia dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Namun, di samping memiliki keunggulan, metode ini juga memiliki kelemahan, yakni jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kemudian, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Lanjut ke pembelajaran bahasa metode proyek. Metode ini merupakan metode belajar yang menggunakan bahasa sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Langkah-langkah pembelajaran ini meliputi 1. Berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru, peserta didik memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakan baik secara kelompok maupun individu, namun ia tidak menyimpang dari tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir. Yang ketiga, penyusunan jadwal oleh peserta didik di bawah bimbingan guru ialah melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Yang langkah ini
merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat. Yang kelima, yakni penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi proyek dalam bentuk produk, baik itu karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya yang dipresentasikan atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain, guru maupun masyarakat umum dalam bentuk produk pelajaran. Kemudian yang keenam ialah evaluasi proses dan hasil proyek. Guru beserta peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Nah, kelebihan dari metode ini sendiri, ia dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, kemudian mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka patut untuk dihargai, kemudian dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah yang kompleks, mendorong peserta didik untuk mengembangkan atau mempraktekkan keterampilan komunikasi, kemudian memberikan pengalaman kepada peserta didik baik secara pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain. Namun kelemahannya yakni memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah, ia juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemudian banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di dalamnya, dan banyak peralatan yang harus disediakan, serta peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Lanjut ke pembelajaran bahasa metode saintifik. Pembelajaran metode saintifik sendiri didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data tersebut, dan menarik kesimpulan serta mengonsumsikan konsep hukum atau prinsip yang telah ditemukan. Karakteristik pembelajaran metode ini yang pertama, ia berpusat pada siswa, kemudian melibatkan keterampilan proses sains dalam konstruksi hukum atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan dapat mengembangkan karakter siswa. Dan juga secara umum, langkah-langkah pembelajaran dengan metode saintifik ini yang pertama, ia mengajukan pertanyaan atau merumuskan masalah yang berkaitan dengan fenomena yang diamati, kemudian menalar untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Yang ketiga, merancang cara dan langkah untuk mengumpulkan data atau informasi, kemudian mengumpulkan data atau informasi itu dengan berbagai teknik, menganalisis data tersebut, kemudian menarik kesimpulan, mengomunikasikan hasil yang telah diperoleh, melakukan pengamatan atas suatu fenomena, dan memvalidasi kesimpulan yang telah ditarik jika kesimpulan belum benar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan konsep. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami pada hari ini. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.